Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Ahmad Imam, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 251170695. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Raudhatul Mubtadiin pada kelas 11 TKJ 2 dengan tema pernikahan dalam Islam. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu kembali ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Ini jam ke-8, masih semangat? Masih kepalanya sudah pusing apa belum? Sudah pusing? Sudah pusing? Oke, coba semuanya berdiri, angkat tangan bareng-bareng. Ayo, tangan. Semuanya berdiri, angkat tangan bareng-bareng. Ayo. Angkat tangannya, putar ke kanan, putar ke kanan, putar ke kanan. Balik, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kiri. Terus ya, putar ke kiri, balik lagi, putar ke kanan, putar ke depan, ya, putar ke kanan, putar ke kanan, putar ke kanan, putar ke kanan, balik, putar ke kiri, putar ke kiri, ya, ayo kiri. Taruh dari telunjuknya di dagu. Dagu mana? Ya. Sudah mulai ada yang tidak fokus ya. Masa dagu di sini ya. Jadi jam 8 memang jam yang sangat rawan konsentrasi. Dan tidak apa-apa, yang penting kita tetap belajar ya. Nanti kalau ada materi yang saya sampaikan kalian nanti kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Kalau masih belum paham lagi, besok pertemuan yang akan datang bisa diulas kembali. Itu ya, semuanya setuju ya? Oke, teman-teman semua santri, teman-teman santri yang kami banggakan, kalian masih ingat apa tidak materi yang terakhir kemarin sebelum saya absen, sebelum tak absen, masih ingat apa tidak? Masih ya. Apa materinya? Ya, terakhir kemarin sudah saya sampaikan, materinya adalah iman kepada qadar dan qadar. Sekarang kita mengulas pikiran kita kembali. Ini jam rawan ya. Jangan lihat jari saya ini. Kalau kamu lihat jari saya ini, nanti kamu kepalanya pusing, nggak jadi bisa ngantuk. Oke, lanjut ya. Apa itu qadar dan qadar? Masih ingat apa tidak? Apa? Iya. Ketentuan Allah, ketentuan dari Allah baik dan buruknya. Qadar dan qadar semuanya adalah dari Allah. Masih ingat ya? Berarti tadi malam kalian semua belajar dan pelajaran yang kemarin kalian paham. Oke, bisa dilanjut ya? Oke, kalau bisa dilanjut, sekarang kita absen dulu. Kita absen dulu. Nanti tolong yang saya panggil namanya katakan hadir sambil mengangkat tangan. Oke ya. Nomor 1 Rizkia. Oke, Ani. Usman. Rizki Zidrani.
lanjutkan materi berikutnya. Sudah kita masuk ke bab yang ke-9. Bab ke-9 ini adalah bab yang nantinya yang ada hubungannya dengan kelak kalian kehidupan di setelah sekolah. Mungkin kalian setelah SMK nanti ada yang bekerja. Betul? Ada. Siapa yang besok ingin bekerja? Mau bekerja di mana rencananya? Bikin usaha apa? Rental PS, mantap. Terus mungkin ada yang pengen melanjutkan pendidikan, ada enggak? Nah, siapa coba? Kemana? Rencananya hidupnya? UNES, mantap. Ada yang pengen nikah? Dosen, akan. Kalau dari wajah-wajahnya yang pengen nikah itu ini bapak-bapak. Ya kan? Wajah apa-apa. Besok ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dosen, ya, ada yang wirausaha, ada yang sudah punya anak. Besok kalau yang jadi rame ya. Oke, kita selanjutnya ini bab ke-9 adalah pernikahan dalam Islam. Sering ya. Kalau bulan saat ini, kalau bulan Jawanya itu adalah bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir itu kalau bahasa Jawa orang menyebutnya dengan bulan Bado Mulut, ya kan? Bado Mulut biasanya kalau bulan Rabiul Akhir atau bulan Bado Mulut itu banyak orang yang punya gawe, rata-rata adalah pernikahan. Itu ada gambaran belum? Apa itu pernikahan? Sudah ada. Kalau sudah ada, langsung kita masuk ke materinya ya. Siap ya? Oke. Kalau sudah siap masuk ke materinya, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama, membaca surat Al-Fatihah. Semoga nanti pembelajaran yang saya sampaikan kalian dapat menerima dan ada barokah manfaatnya. Amin. Allahumma amin. Kata-kata siapa? Oh, Yudhani. Silakan Yudhani dipimpin berdoa membaca surat Fatihah. Untuk kembali kegiatan belajar pada sesi ini, angka baiknya kita buka lebih dulu. Berdoa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas ya. Oke, kita langsung masuk ya ke materi ya. Nah, ini materi kita adalah pendidikan agama Islam bab 9. Materinya pernikahan dalam Islam. Sebelumnya saya akan menyampaikan apa sih tujuannya kok kita itu harus belajar pernikahan dalam Islam. Ada yang kepikiran agama lain ya? Mungkin ada yang kepikiran, Pak, kalau pernikahan dalam agama Kristen bagaimana? Agama Buddha bagaimana? Itu ada? Tidak ada? Mas, nggak usah dipikir ya kan? Kita di sini kan agamanya Islam. Kita bahas aja ini pernikahan di dalam Islam. Nanti yang kita bahas pertama adalah apa itu sih pernikahan di dalam Islam. Yang kedua, apa sih tujuan kita belajar pernikahan di dalam Islam? Itu ya. Sebagaimana penggambaran pernikahan di dalam Islam. Cukup dulu ya. Nanti selanjutnya kalau waktunya masih nyanda, nanti saya tambahin lagi materinya. Gitu ya. Oke, selanjutnya di sini. Perhatikan
kan? Sebelum masuk ke sini, ya. Perhatikan video ini dulu. Enak ya? Siang-siang begini nonton yang beginian. Ya, oke, mantap. Nah itu ada mantan perempuan, pengantin perempuan sampai ikut goyang ya. Ya. Nah, enak. Nah, selanjutnya, tak lanjutkan. Ini. Sudah cukup ya. Ini tadi tak kasih video juga, ya kan? Video juga. Ada 2 acara pernikahan, yang satunya sampai nyawer-nyawer gitu ya, nyanyi di atas panggung nyawer-nyawer. Yang kedua video 2 mempelai pengantin nyanyi-nyanyi gitu ya. Ada gambaran nggak? Wah, kalau pernikahan seperti itu, aku nggak mampu. Sudah keluar, apa itu pernikahan? Ada di pikiran kalian apa? Coba, ada yang sudah punya gambaran. Apa itu pernikahan? Apa? Apa? Pernikahan adalah senang-senang. Ada lagi ya, buka tangan. Apa? Pernikahan adalah musikan, joget-joget berarti ya. Jadi kalau ada pernikahan pasti ada joget-joget itu ya. Apa lagi? Apa? Penyatuan 2 insan. Tadi kalau yang pertama tadi kan cuma 1 ya. Penyatu perempuan. Berarti hari ini kita buat acara pernikahan dulu. Angkat tangannya besok kalau sudah waktunya. Boleh seperti itu? Boleh ya. Kalau menurut kamu pernikahan itu apa? Akad. Akad yang bagaimana? Yang menghalalkan sesuatu yang haram. Akad yang menghalalkan sesuatu yang haram. Terus kalau menurut kamu pernikahan itu apa? Menghalalkan apa? Menghalalkan 2 insan. Sing asalnya haram-haram jadi halal. Wah, mantap ini. Haram-haram gandengan dengan pasangan lawan jenis. Halal apa haram? Kalau belum nikah haram. Kalau belum nikah haram. Oke. Sekarang kita masuk ke materi apa sih itu pernikahan. Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, besar ya. Gede. Lalu besar, kelihatan ini. Apa pengertian nikah menurut Islam? Kelihatan ya? Di situ dikatakan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam. Makanya ketika besok kalian itu menikah, secara tidak langsung kalian akan mengundang siapa saja? Keluarga, kerabat, terus saudara. Pernikahan itu nanti akan jadi dari keluarga pihak laki-laki, nanti ya. Jadi keluarga dari pihak perempuan. Yang paling utama dalam pernikahan itu apa sih? Ayo apa? Apa? Saksi. Satu. Ingat ini. Mesti ada 2 calon pengantin dulu toh. Ya benar. Kalau nggak ada 2 calon pengantin nggak jadi yang pernikahan.
Yang kedua apa? Saksi. Ada yang juga saksi. Terus yang ketiga, wali ini adalah dari perempuan. Kalau laki-laki bebas, kamu mau merantau ke Kalimantan, di Kalimantan melihat perempuan yang cantik dan dia mau kalian nikahi, kamu nikah di sana, kamu nggak usah kasih wali, nggak apa-apa. Yang penting perempuan ada walinya, boleh. Di sini hadis ini mengatakan sebenarnya ada jauh disuruh menikah. Jadi besok pagi hari kiamat itu para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, mereka itu berlomba-lomba siapa umatnya yang paling banyak, siapa yang umatnya paling sedikit. Nah, Nabi Muhammad di sini menyuruh umatnya untuk menikah karena untuk besok berlomba ketika di hari kiamat supaya umatnya menjadi umat yang paling banyak. Tapi saya belum siap, Pak. Kalau kalian belum siap dan belum mempunyai dana, belum ada pasangan, apa lagi? Maka dari itu kalian dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena berpuasa bisa menjadi kendali. Kendali apa? Kendali selang. Kalau kita makan daging, selang kita akan berdiri tegak. Tapi kalau kita berpuasa, lemes, tak berdaya, ya kan? Nah, sampai di situ dulu kita istirahat ya. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya. Tadi sudah sholat zuhur, sudah. Jamaah ya. Alhamdulillah. Sudah makan. Sudah minum es. Sudah. Paling enak ngapain? Tidur ya. Tepat sekali, habis makan kenyang, tidur, bangun terus sholat asar. Tapi kita karena masih proses thalabul ilmi, maka dari itu kita lanjutkan pelajaran yang tadi dipending karena istirahat yang kedua untuk sholat jamaah dulu. Oke, melanjutkan materi pernikahan dalam Islam. Tadi sampai hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, jika mana menikah maka termasuk umatnya Rasulullah. Dan jika belum ada kesanggupan, yaitu ada solusi berpuasa. Lanjut ya ini ya. Lanjut, oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya hukum pernikahan. Ada yang namanya hukum pernikahan. Tadi di awal saya masuk, jika ada kaitannya dengan hukum, maka yang dibahas yang pertama apa? Wajib, sunnah, terus makruh, terus mubah, haram. 5 ya. 5 ini adalah hukum di dalam Islam. Itu ya. Karena apa? Yang halal sudah pasti jelas, yang haram sudah pasti jelas. Yang belum jelas mana yang halal dan yang haram, maka disebut dengan istilah apa namanya? Oke, dari sini dari mulai hukum pernikahan ada yang ingin bertanya apa tidak? Oh ya, silakan. Bagaimana? Jika ada seorang wanita
muda dan tidak mengenai apa-apa. Namun sejak mampu secara berkomunikasi, bagaimana jika tidak praktekkan bisa terus masuk ke dalam dunia. Bagaimana solusi dan tulisan ini? Oh begitu. Ini teman kalian dia merasa dia kan pengangguran ya, belum bekerja kan, akhirnya dia menyuarakan suara ini. Tanya, Pak, saya bertanya bagaimana jika ada seorang pengangguran yang tidak punya apa-apa, yang sudah siap berbatin, siap menikah, tapi dia pengangguran. Kalau dibiarkan nanti terjerumus ke dalam dunia perzinaan, bagaimana pandangan Islam? Terus bagaimana solusinya? Bagaimana ini? Ada yang punya jawaban dan solusi? Oh, ya bagaimana? Saya punya makhluk karena jawaban dan secara logika makhluk itu belum bisa memenuhi untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan untuk solusinya kembali ke hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia diajukan berpuasa untuk mengemukakan dasarnya. Ya, terima kasih. Ini Mas Adil ya. Ini dari teman kalian setelah menyimak kan. Ada berapa hukum pernikahan kan tadi? Ada 4. Yang pertama wajib. Untuk siapa yang wajib? Untuk yang sudah siap secara zahir batin, ya kan? Yang kedua, apa namanya? Sudah siap. Dan ini yang wajib. Sudah pengen menikah, sudah siap. Kalau nggak sudah dinikahkan, nanti khawatir perzinahan itu wajib. Dan kedua sunnah bagi yang sudah mampu zahir batin. Terus tetapi nafsunya masih bisa dikendalikan, itu hukumnya sunnah. Terus teman kalian di temanmu tadi Mas Ganjar menjawab makro. Sekarang kita buka bagian makro. Coba makro itu untuk siapa? Diberikan kepada siapa? Makro itu diberikan kepada bagi yang mampu menikah. Terus tapi belum siap memenuhi kebutuhan. Itu ya. Kira-kira kalau ada orang pengangguran, bisa nggak mencukupi kebutuhan sehari-hari? Nggak bisa. Atau mungkin ada jawaban yang lain, siapa? Oh ya. Saya berpendapat pengalaman masih pengangguran yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga melakukan tindakan kriminal untuk solusinya bersama yaitu berpuasa. Oke, ini juga teman kalian Mas Mirja punya pendapat hukumnya haram. Ngeri ya? Haram, ngeri. Ini Islam garis keras nih. Hukumnya haram. Pengangguran kok pengen nikah, nanti keluarganya kasih makan apa? Gitu ya. Nah, ini nanti jawaban dari Mas Mirja adalah haram. Karena yang namanya pengangguran dia khawatirkan akan melakukan suatu tindakan kriminal. Itu ya Mas Mirja ya. Apa contohnya kriminal? Mencuri, karena kelaparnya tetangganya punya pisang, gangguin gitu ya contohnya ya. Solusinya sama, yaitu berbuat. Saya kira kita Mas Adil lebih condong kemana? Makro apa haram? Apa? Makro. Kenapa makro? Lebih manusiawi. Kalau pengangguran, kalau siap zahir, berarti siap untuk apa? Kerja gini. Kalau kerja badannya gini. Mungkin yang dimaksud kerja secara biologis.
Siap, dohir itu bukan dohir Mas Adi. Tapi kalau gini itu cuma batin saja. Masa keluarga cuma batin terus dohirnya tidak dikasih makan. Kan kasihan istrinya, ya kan? Untuk solusinya berarti jawabannya apa kan? Berarti makro. Gitu ya. Solusinya sama, kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Jika belum siap dengan kebutuhan sehari-hari, maka untuk melakukan puasa. Betul ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke Pak. Ya. Saya pernah melihat di media sosial ada istilah kawin kontak seperti orang dunia, hadis kubu dan kelala uji. Bagaimana pandangan Islam terhadap kawin kontak Pak? Ya. Tepuk tangan dulu ya ini ya. Ternyata ada teman kalian yang mengenal kades orang yang super ekstrim apa ya kan? Apa? Ekstrim pekerjaannya, dia tidak mempedulikan dirinya tapi mementingkan kebutuhan masyarakat. Tapi boleh itu luar biasa. Dia bangun jalan sebelum jadi kades, dia menggunakan aset pribadinya kan, gitu. Ya, berarti ini ya. Nah, kasih lagunya dulu ya. Hadis guru, Hadis guru, spesial lagu. Wah, langsung ini ya. Kawin kontrak yang perlu ada. Bagaimana hukumnya kawin kontrak seperti hadis guru dan lalat? Sudah cukup ya? kawin kontak. Sudah cukup, kasihan Mas Agil nanti mengecer. Kawin kontrak. Kawin kontrak. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan dari siapa? Vicky. Ya. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Vicky, kita lanjut materi dulu ya. Yaitu sabar dulu Mas Vicky ya. Nanti setelah ini hukum pertanyaan sudah ada pertanyaan? Ya Pak. Oh, sudah. Gimana? Saya berpendapat hukumnya kawin kontrak itu tidak sah karena bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Oh, gitu. Ya. Oke, sekarang terima kasih Mas Raffi. Nih, yang terakhir di sini yang paling penting adalah mahar. Ya. Di sini yang penting adalah mahar. Mahar ini adalah pemberian wajib dari suami kepada istri. Dan nantinya mahar itu menjadi hak daripada istri. Baik, oke. Ada pertanyaan nggak begini? Oh ya. Siapa yang menentukan maharnya Pak? Siapa yang menentukan maharnya? Ada jawaban? Ayo, jawaban nggak? Nggak ada. Oh ya, coba. Ya, suami kan? Iya, suami. Ada lagi? Ya, Istri Pak. istri. Ayo, satu lagi. Oke. Ini apa namanya? Remo. Saya penjual Remo. Yang berhak membeli harga siapa? Saya atau kalian sebagai pembeli? Ya. Saya sebagai penjual juga. Berarti yang berhak menentukan mahar adalah dari pihak perempuan. Karena laki-laki itu adalah pihak sebagai pembeli. Paham ya? Oke. Ada lagi nggak? Nggak ada.
singkat saja. Ini saya ini ya, talak ini sesuatu yang punya boleh, tapi sesuatu yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Lihat di sini. Jadi materi saya awal sampai akhir, pernikahan adalah ibadah terpanjang. Benar? Satu untuk selamanya, bisa jadi dua untuk selamanya. Benar atau salah? Yang merupakan benteng penjaga kehormatan diri. Karena apa? Kalau suami juga yang sama istri, dia mungkin tengok kanan, tengok kiri. Itu ya. Nah, dari situ maka sebelum kita menikah, sebelum kita melakukan pernikahan, kita persiapkan dulu pribadi yang lebih baik supaya nanti bisa menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah. Coba dibaca bareng-bareng. Menikah bukanlah ajang terus dari sini kan biasanya kalau hari raya kalian ditanya, "Dim, kapan nikah?" Kalau ada orang tua yang bertanya seperti itu, besok kita balas ketika apa kita kerja. Nah, kapan nyusul gitu ya? Oke, sudah cukup ini ya? Cukup. Terima kasih. Saya pertemuan hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada hikmahnya dan kalian semua bisa mengambil hikmah daripada materi yang saya berikan. Jadi tadi saya sudah mencoba mencari perhatian kalian semua. Ternyata kalian sudah bisa menangkap, oh pernikahan itu seperti ini, pernikahan itu seperti itu. Hukumnya bagaimana? Ada yang jawab halal, haram, ada makruh, itu kan? Berarti ada respon. Ya. Makanya di sini menikah bukanlah ajang perlombaan. Menikah bukanlah secuil kata cinta. Kalau menikah cuma secuil kata cinta, nanti akhirnya berakhir di dalam nota. Ini kata orang yang suka bermain di tempat karaoke. Dia menikah adalah sunnah Rasulullah. Maka dari itu, ketika kita melakukan sunnah pernikahan, jadilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tambah satu lagi yaitu barokah. Pengen enggak? Pengen kan? Maka siapkan dulu diri kalian. Kira-kira sudah mampu apa belum? Kalau sudah mampu menikah, silakan menikah. Kalau belum mampu menikah, kita siap-siap dulu baru kita melangkah menuju kepada pernikahan. Dan saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.